Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit lur untuk sahabat-sahabatku di mana saja pun berada. Semoga kalian semua situasi seperti ini mudah-mudahan pada sehat-sehat semua, agar supaya tetap bisa mengikuti jalannya konten yang diselenggarakan oleh Mbah Mun melalui wadah kambing Semeru. Ini lur, karena situasinya kemarau, sampah-sampah pada kering. Jadi kalau membakar sampah-sampah sisa makanan kambing, berhati-hati ya lur. Usahakan pertama tidak ada angin yang kencang. Kalau ada angin yang kencang, ditunda dulu, jangan bakar-bakar. Kemudian jauhilah benda-benda yang mudah terbakar. Lalu cara membakarnya pun sedikit demi sedikit seperti ini lur. Dan jangan lupa di dekatnya sediakan bak air. Apabila terjadi kekacauan karena ada hembusan angin, mudah untuk dipadamkan karena ada air. Karena yang namanya api lur, kalau dihempas angin yang kencang, itu enggak peduli apapun yang bisa terbakar ya jadi umpan. Jadi sangat berbahaya sekali. Karena rupanya saya mengetahui ada kandang kambing yang terbakar. Itu sebagai pembelajaran bagi kita-kita yang ternak. Walaupun yang tidak ternak, berhati-hatilah dengan api kalau di musim kemarau seperti ini. Karena di sana sini manakala banyak benda-benda yang kering atau sampah-sampah kering itu menjadi pemicunya kebakaran. Jadi waspadalah dengan api, jangan sembarangan main api. Dan lain dari itu lur, bagi sahabat-sahabat yang pada ternak, karena ini situasinya kemarau, di mana-mana masalah tumbuhan yang bisa dimakan oleh ternak banyak yang kekeringan. Jadi pandai-pandailah menyikapi bagaimana caranya untuk membuat cadangan makanan kambing atau sapi. Jadi apabila mempunyai tanaman rumput, jangan dikuras. Jadi usahakan dicarikan sampingan dulu, ya entah kemana atau apa yang bisa dimakan, dedaunan atau apa yang biasanya bisa dimakan oleh ternak. Yang penting walaupun asal hijau kewannya mau, tapi satu hal yang perlu diingat, jangan sampai keliru dedaunan yang beracun. Kasihan nanti musim-musimnya kemarau, kambingnya susah mencarikan makan, dapat rumput daun-daunan yang menyebabkan keracunan ini. Ini untuk menghemat tanaman makanan ternak, jadi dicarikan sampingan seperti ini. Ini rumput liar. Ini mencarinya ya di semak-semak belukar gitu. Tujuannya untuk menghemat cadangan makanan yang ditanam di kebun Mbah Mun. Loh, lihat lur, campur-campur kan. Jadi walaupun kemarau, kambingnya Mbah Mun nggak ngalami kekurusan, jadi tetap gemuk-gemuk karena bisa menyikapi yang namanya pakan. Walaupun yang penting hijau, tapi ingat ya, sekali lagi perlu diingat, jangan sampai daun itu menyebabkan keracunan. Ini
Jadi nggak ada bedanya ketika belum kemarau pada gemuk, sekarang sudah kemarau masih gemuk karena saya bisa menyiasati. Oh ini indukannya yang bunting. Ini lagi. Lur, bandotannya saja masih gemuk. Jadi semuanya ya baik-baik saja lah. Padahal sedang krisis pakan kalau kemarau seperti ini. Tapi kalau kita bisa menyiasati, kambingnya nggak mengalami kekurusan. Ini malah melahirkan ini. Anaknya nggak kelihatan di dalam sekat. Semuanya baik-baik saja. Ini indukan pemula. Ini lagi. Semuanya masih biasa-biasa saja. Jadi walaupun kemarau, seakan-akan nggak ada perubahan. Dan lagi pula ini kan memang sudah saya prediksi kambing persilangan. Jadi istimewanya kambing persilangan itu seperti ini. Walaupun mengalami perubahan pakan, biasanya dikasih makan daun kailendra, lalu karena musimnya kemarau untuk menghemat lumbung pakan dicarikan makanan yang berasal dari rumput-rumput liar. Nggak kaget. Jadi kambing persilangan itu sifatnya geragas, Lur. Jadi apa-apa itu mau aja kalau dikasihkan. Yang penting berhati-hatilah yang punya, jangan sampai daun-daun itu beracun. Kalau kambingnya mau saja. Jadi musim-musim krisis pakan seperti ini masih pada gemuk semua. Karena genetiknya kambingnya itu rakus. Jadi jenisnya kambing ini kambing yang rakus. Jadi nggak anyi-anyi dalam bahasa Jawanya. Loh, apa aja dimakan. Nah ini kalau kurang percaya, ini kan daun pisang ini. Oh, ini kan daun pisang. Dimakan juga. Oh, ini darah-darahnya pada gemuk-gemuk kan. Masa kambing seperti ini kurang gemuk. Ini kan saya piara dengan tradisional. Dengan cara tradisional musim kemarau bisa seperti ini. Ya seharusnya bersyukurlah kita kepada alam semesta yang masih menyediakan rumput-rumput hijau untuk makanan ternak. Dan memang di daerah saya, di Ngerebo Taman Sari itu mempunyai keunikan, Lur. Kalau musim kemarau itu tumbuh-tumbuhan itu malah pada segar. Rumput-rumput gulma itu pada tumbuh. Tanahnya malah basah. Jadi bisa dibilang, kalau orang Jawa bilang tanahnya itu kalau kemarau ngompol. Jadi gulma-gulma di tanah itu pada tumbuh. Jadi bisa diambil untuk makanan ternak. Loh, lihat, Lur. Itu kan bukan daun kailendra, itu kan daun pisang. Pisang yang didapat dari hutan itu. Namanya pisang cici. Loh, suka kan? Pisang itu nggak bisa dimakan buahnya karena macam pisang kelotok. Loh, kan masih gemuk-gemuk kan kambing saya. Padahal sedang dilanda kemarau sekarang itu. Tapi alhamdulillah berkat jasa kambing persilangan masih bisa bertahan gemuk, Lur. Ini baru nyampe ini. Ini nggak keduman papan. Karena ya melimpah produknya. Nah ini
Barangkali Anda sekalian ada yang kenal dengan tumbuhan ini. Ini didapat dari semak-semak belukar. Ini untuk membantu cadangan lumbung pakan di kebunnya Mbah Mun, agar supaya tidak kekurangan stok pakan. Jadi dicarikan bantuan dari liar. Yang penting kambingnya mau. Ini yang macam daun kelapa ini namanya ini daun piji lur. Ini enggak mengandung racun. Ini baik untuk ternak karena sudah saya coba. Nah, yang macam ini namanya daun pakis. Ini bisa untuk makanan ternak apapun. Kambing bisa, sapi bisa. Terus yang ini daun kecombrang ini, yang biasanya bunganya dimasak itu. Ini ya walaupun nggak bagus tapi kambingnya mau dan saya jamin tidak beracun ini. Oh, benar kan Lur? Mau kan kambingnya? Ini kambing belum disapi Lur, baru lahir ini, kisaran 1 bulan. Ini enggak keduman jatah papan, jadi setiap hari ditaruh di celah-celah ruangan kandang atau di jalan, tapi di dalam kandang, karena tidak ada persiapan tempatnya. Tuh, mau kan? Ini padahal rumput liar ini. Jadi tujuannya untuk mencari rumput liar itu untuk menghemat cadangan makan yang ditanam di kebun, atau bisa dibilang lumbung pakan hidup. Jadi lumbung pakan yang masih hidup di kebun, agar supaya tidak terkuras ladangnya, dicarikan tambahan dari rumput liar, yang penting mau dan tidak beracun. Ini daun-daunan seperti ini kan suka itu kambing, itu namanya daun dampul. Itu biasa dibuat makanan kambing dan biasanya itu tumbuhnya di hutan-hutan, tapi ini sengaja saya tanam untuk campuran ini daun kailendra. Jadi saya sengaja menyisakan di ladang saya itu 1 blok gitu, tidak saya panen. Karena ingat Lur, kalau masih kemarau gini nggak terasa, tapi kalau cadangan makanan kambing itu sudah habis, lalu hujan turun, hujan pertama, waduh sangat susah sekali. Nggak punya tanaman rumput, di mana-mana nggak ada tumbuhan rumput, tapi hujan itu lebih susah lagi. Mending kalau kemarau cari kemana-mana masih bisa, tapi kalau sudah hujan turun disertai petir, jadi ngarit bisa kebingungan, cari pakan ternak bisa bingung. Ya satu-satunya beli makanan yang diproduk oleh pabrik itu terpaksa kan. Tapi kalau Mbah Mun kan untuk menghemat dana, lebih baik kalau masih ada rumput liar cari rumput liar untuk mengganjal agar supaya tanaman rumput di ladang tidak terkuras habis. Demikian informasi dari Mbah Mun, semoga ada guna dan manfaatnya. Kita bisa berjumpa lagi di lain waktu atau lain kesempatan, dan aku akhiri dengan ucapan, apabila saya di dalam menyampaikan konten ini ada kesalahan yang kusengaja maupun yang tidak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.